Selamat hari Minggu, umat yang dikasih Tuhan, Shalom. Damai sejahtera dan kesehatan selalu beserta kita semua. Majelis mengucapkan selamat beribadah dan bersekutu di GKJ Joglo. Jika ada jemaat yang baru pertama kali hadir di GKJ Joglo, dipersilakan untuk berdiri. Agar ibadah berjalan dengan hikmat, mohon untuk menonaktifkan handphone atau diubah ke nada getar atau silent. Kami akan membacakan pokok-pokok pewarta Minggu 19 Januari 2025. Persidangan Majelis bulan Januari. Persidangan Majelis Pleno akan diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 24 Januari 2025. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang memiliki keperluan gerejawi dipersilakan untuk menghubungi majelis wilayah masing-masing. Atestasi keluar. Majelis GKJ Joglo telah menyerahkan surat atestasi keluar kepada Gereja Kristen Jawa Bambu Kuning, Bekasi Timur. Atas diri Bapak Krisman Hutajulu, Ibu Lince Dairi, Saudara Tulus Valen Jaya Kristel Hutajulu, dan Saudara Rian Dwitama Hutajulu, warga GKJ Joglo wilayah 3A. Majelis dan seluruh jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan dan peran sertanya selama menjadi warga jemaat di GKJ Joglo. Kiranya di tempat yang baru imannya akan semakin bertumbuh. Tuhan Yesus memberkati. Berita duka. Telah berada dalam rengkuhan Bapa di surga, Ibu Sutiem Rimin Purwadi, warga wilayah 3A, pada hari Senin 13 Januari 2025, pukul 00.19 dalam usia 72 tahun di Rumah Sakit Ukrida. Telah dimakamkan pada hari Selasa 14 Januari 2025 di Wonogiri. Majelis dan seluruh jemaat GKJ Joglo mengucapkan turut bela sungkawa. Kiranya Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Katekisasi Bina Pranika dan Katekisasi Reguler tahun 2025. Katekisasi Bina Pranika akan dimulai hari ini setelah ibadah pukul 10 dan selanjutnya akan diadakan 26 Januari dan 2 Februari pada jam yang sama. Katekisasi reguler akan dimulai pada bulan Februari 2025 yang akan didahului dengan pertemuan orang tua atau wali katekisan pada tanggal 26 Januari 2025 pukul 10. Mohon perhatian warga jemaat. Scan kris persembahan kantong. Umat yang terkasih, sebagai informasi kris persembahan yang tersedia di bangku jemaat hanya dikhususkan untuk persembahan kantong atau persembahan mingguan saja. Untuk persembahan bulanan, DMD, Sister Church, ataupun persembahan lainnya yang menggunakan kode khusus hanya dapat diberikan melalui transfer ke rekening GKJ Joglo. Mohon perhatian warga jemaat. Umat yang terkasih, marilah kita menyerahkan hati untuk beribadah kepada Tuhan. Ibadah minggu ini mengangkat tema pelayanan yang kolaboratif yang berdasar atas 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 11. Ibadah dipimpin oleh Pendeta Maria Sri Hartati. Kami mengundang saudara untuk berdiri dan menyanyikan Kidung Jemaat 257 bait 1 dan 2. Kau pun gereja. Yesus di seluruh dunia.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah bersama-sama kita mengawali ibadah kita pada saat ini dengan pengakuan di dalam hati kita masing-masing bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Kini dan sepanjang masa. Saudaraku terkasih, Tuhan memberikan kepada kita perintah untuk hidup taat kepadanya. Memperkatakan dan mengingat perintah Allah akan menolong kita untuk senantiasa belajar hidup dipimpin oleh hikmat Tuhan. Marilah kita mengucapkan bersama-sama 10 perintah Allah yang didasarkan dari kitab Keluaran 20 ayat yang pertama sampai yang ke-17. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu berhala yang menyerupai apapun dan juga sujud menyembahnya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduslah hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh. Jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesama manusia, jangan mengingini apapun juga yang dipunyai sesamamu. Saudaraku, dalam keterbatasan kita melakukan perintahnya, mari kita memohon kepada Tuhan agar dimampukan untuk hidup suci dan benar. Mari kita nyanyikanlah Kidung Baru 122 yang pertama sampai yang ketiga. Ku ingin berperangai. Lemah lembut dan
Saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita mendengarkan berita anugerah yang kali ini akan bersama-sama kita simak, kita dengar dari 1 Petrus pasalnya yang kedua ayat 9 dan 10. Sebagai berita anugerah bagi kita semua, firman Tuhan demikian. Namun kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Saudaraku, marilah bersama-sama kita menerima berita anugerah ini. Saya undang kita semua untuk dapat berdiri dan kita akan menaikkan pujian Kidung Jemaat 256, baiknya yang pertama sampai dengan yang ketiga. Silakan duduk. Saudara yang terkasih, mari bersama-sama kita menyiapkan hati, pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan, dan kita akan memohon pertolongan Roh Kudus di dalam doa. Mari bersama kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, Allah yang kami kenal dalam diri Yesus Kristus, yang adalah firman yang hidup. Saat ini Tuhan, kami berkumpul di sini. Kami bersama-sama haus akan firman-Mu. Tolonglah kami ya Bapa, agar kami dapat memfokuskan diri kami sepenuhnya beberapa waktu ke depan ini, hanya untuk merenungkan sabda-Mu. Berkati hamba-Mu yang Engkau berikan kesempatan
untuk melayankan sabda. Dalam dirinya ada banyak sekali kelemahan manusiawi, kiranya Engkau sendiri Bapa yang berkenan untuk memampukannya, sehingga apa yang disampaikan dapat menolong kami semua yang mendengar untuk mengerti tentang apa yang kami imani dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Anak-anak-Mu yang mendengar, kiranya Engkau juga berikan kelembutan hati, sehingga apa yang didengar, apa yang dibaca dapat diolah dengan segala kerendahan hati. Ya Bapa, kami menyerahkan waktu pelayanan sabda ini hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup. Amin. Mari bersama kita mendengar sabda Tuhan melalui Rasul Paulus kepada suratnya kepada jemaat di Korintus. Kita akan membaca 1 Korintus pasalnya yang ke-12 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Saya akan membaca untuk kita semua berdasarkan TP2. Mari kita simak bersama-sama. Sekarang tentang karunia-karunia roh. Aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu dipikat dan ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada berbagai karunia tetapi satu Roh, ada berbagai pelayanan tetapi satu Tuhan, ada pula berbagai kegiatan tetapi Allah yang sama juga yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberi kata-kata hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberi karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa lidah, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa lidah itu. Namun semuanya itu dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama,
yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat ya, dan bahagia. Ya Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perikop kita ini sangat populer ya, dan dari perikop kita ini sebetulnya kita banyak sekali dapat merefleksikan segala sesuatu, tapi tidak mungkin dalam waktu beberapa menit ke depan kita membahas semuanya. Karena itu renungan kita pada saat ini akan dibingkai dalam sebuah tema yang memfokuskan pada pelayanan yang kolaboratif. Dan bagian bacaan kita ini adalah diambil dari salah satu daftar bacaan leksionari. Sebetulnya ada juga bacaan yang lain, yaitu dari bacaan Injil. Dan dari bacaan Injil itu Bapak Ibu Saudara, kita dapat melihat, belajar dari situ ya, bagaimana sebetulnya kita bisa melakukan pelayanan yang kolaboratif. Juga itu didukung dari bahasan kita di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-12. Oleh karena itu saya akan mengambil bacaan Injil kita dari Yohanes 2 ayat 1 sampai dengan 11 sebagai jalan masuk supaya kita bersama-sama bisa lebih mendalami lagi tentang pelayanan yang kolaboratif. Di dalam Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai dengan 11, di situ diceritakan satu mujizat. Mujizat pertama yang dilakukan oleh Tuhan Yesus menurut Injil Yohanes, gitu ya. Menurut Injil Yohanes, ketika Yesus pertama kali melayani, Yesus melakukan satu mujizat, yaitu mengubah air menjadi air anggur. Nah, itu adalah mujizat pertama. Yang menarik di situ, di dalam kisah di situ Bapak Ibu Saudara, adalah kepercayaan dan juga kerjasama dari masing-masing pihak yang hadir, terutama dari Maria, Ibu Yesus, dan juga dari para pelayan. Jadi dikisahkan Bapak Ibu Saudara, Yesus pada waktu itu sudah mengumpulkan murid-muridnya yang pertama. Lalu Yesus dan para murid diundang oleh seorang warga di Kana gitu ya, oleh seorang warga atau sebuah keluarga di Kana yang menyelenggarakan pesta. Jadi Yesus datanglah di pesta itu. Nah, bagi masyarakat pada saat itu Bapak Ibu Saudara, harus ada minuman yang menjadi kekasan dan itu enggak boleh habis, enggak boleh enggak ada kalau mereka menyelenggarakan sebuah pesta atau kalau mereka menyajikan minuman kepada tamu undangan. Bisa ditebak Bapak Ibu Saudara apa itu? Ya, air anggur. Air anggur itu harus ada dalam sebuah pesta. Karena air anggur itu bukan hanya berfungsi untuk melegakan dahaga atau menghangatkan tubuh, tapi itu ada makna simboliknya. Air anggur itu bermakna sukacita. Ya, itu simbol sukacita. Jadi kalau sebuah pesta sampai kehilangan air anggur, sampai kehabisan air anggur Bapak Ibu Saudara, itu bisa menimbulkan satu aib gitu ya. Satu hal yang terkenang, tetapi kenangannya itu kenangan yang buruk, baik bagi penyelenggara pesta sendiri maupun masyarakat. Nah, alhasil Bapak Ibu Saudara, ketika Maria, Ibu Yesus diundang juga di dalam pernikahan itu, lalu ada Yesus, ada murid-muridnya, ada para pelayan. Nah, sebagai seorang ibu, Maria ini melihat, ya, dia bisa menangkap ada satu krisis yang akan terjadi di dalam pernikahan itu. Dia melihat bahwa tuan rumah itu kehabisan air anggur, dan Maria bisa menangkap ini kalau kehabisan air anggur pasti celaka. Pasti menjadi aib bagi keluarga, dan Maria berusaha supaya itu tidak terjadi. Maka Bapak Ibu Saudara, berkatalah Maria kepada Yesus,
Yang dia pikir pasti Yesus ini juga punya kedekatan khusus dengan dirinya, Maria gitu ya. Secara Maria ini membesarkan dia dari sejak kecil gitu ya, yang melahirkan, menyusui, ngopeni, memberi makan dan seterusnya. Sehingga Maria berkatalah kepada Yesus. Ya, berkata dengan mengatakan bahwa mereka kehabisan air anggur. Bapak Ibu bisa menebak apa yang diharapkan oleh Maria? Maria pengen supaya Yesus melakukan sesuatu gitu ya, supaya Yesus bantu gitu ya. Dan seperti biasanya kalau ibu-ibu itu berpikir, bukan hanya ibu-ibu, kita semua dengan kita mengatakan itu kehabisan air anggur, kita berpikir mestinya dibantu gitu kan. Tapi jawaban Yesus beda Bapak Ibu Saudara. Yesus mengatakan, apa yang engkau mau ibu, waktuku belum tiba gitu ya. Jadi Yesus tidak serta-merta membantu atau membuat mujizat. Yesus memberikan kesempatan kepada Maria untuk melakukan sesuatu. Dan ini menariknya Bapak Ibu Saudara. Di sini menariknya. Maria meskipun dia tidak tahu bahwa Yesus akan membantu atau tidak, tapi dia percaya bahwa Yesus akan melakukan sesuatu. Yang pertama, dia percaya Yesus akan menolong, gitu ya. Lalu Maria mengatakan kepada para pelayan-pelayan, apapun nanti yang dikatakan oleh dia, lakukanlah. Padahal Maria belum tahu Yesus mau bilang apa gitu ya. Dan betul Bapak Ibu Saudara, Yesus memerintahkan kepada para pelayan untuk mengisi 6 tempayan air, ya 6 tempayan dengan air biasa. Dan Maria melakukan apa yang diperintahkan. Dan betul, mereka mengisi air itu, tempayan itu dengan air, dan lalu Yesus memerintahkan, cedoklah air itu dan berikanlah kepada sang penyelenggara pesta. Para pelayan Bapak Ibu Saudara mencedok air itu yang adalah air biasa gitu ya. Lalu dibawa kepada penyelenggara pesta dan di sanalah mereka melihat mujizat. Air berubah menjadi air anggur dan yang terbaik. Pelajaran yang bisa kita dapatkan di sini Bapak Ibu Saudara. Mujizat itu terjadi kalau ada 2 hal. Yang pertama percaya. Dan yang kedua, ada mujizat air anggur berubah menjadi air anggur itu karena ada kolaborasi. Satu percaya, mereka percaya kepada Yesus, dan yang kedua ada kolaborasi di antara Maria dan para pelayan. Dan kolaborasi itu memerlukan kepercayaan, butuh trust satu sama lain gitu ya. Nah saudara-saudara, kalau kita lihat di dalam bagian bacaan kita, 1 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Apa sih yang terjadi di jemaat Korintus ini? Kok sampai-sampai Paulus menuliskan hal ini? Kalau kita mundur ke belakang saudara-saudara ya, pada bagian-bagian pertama dari surat 1 Korintus ini, maka kita melihat Paulus itu mendengar satu berita bahwa jemaat di Korintus itu terpecah-pecah. Jemaat Korintus itu adalah jemaat yang didirikan oleh Paulus. 1,5 tahun kira-kira Paulus ada di situ. Lalu dia mewartakan Injil, lalu ada banyak orang kemudian menjadi pengikut Paulus dan pengikut Kristus gitu ya. Mereka masuk di dalam komunitas itu. Kemudian Paulus pergilah ke tempat lain. Ketika Paulus pergi ke tempat lain Bapak Ibu Saudara, kemudian hadirlah pengajar yang lain, itu Apolos. Lalu Apolos mendapatkan para pengikut. Nah ini dia, pengikut Paulus dan pengikut Apolos itu masing-masing merasa bahwa apa yang mereka ikuti, apa yang mereka imani, pengajaran-pengajaran yang mereka dapatkan, baik dari Paulus, para pengikut Paulus mengatakan, kami yang paling benar, ajaran Paulus yang paling benar begitu ya. Lalu Apolos, para pengikut Apolos mengatakan enggak, ajaran Apolos nih loh yang paling benar gitu ya. Padahal antara Paulus dan Apolos itu enggak ada apa-apa. Karena itu Paulus mengatakan di sini bahwa mereka sebetulnya melakukan tugasnya masing-masing. Nah saudara-saudara, ternyata itu terjadi di dalam kehidupan umat dan tampak secara jelas dilihat oleh Paulus ya di dalam pertemuan-pertemuan ibadah umat. Dan itu dibahas di dalam bagian kita gitu ya.
Umat masing-masing merasa bahwa dirinya paling penting, yang lain tidak, gitu ya. Mereka ingin didengar, ingin mendapatkan perhatian, sehingga ketika dalam pertemuan jemaat, kalau orang Jawa bilang pateng celemong, gitu ya. Sini bicara, yang lain belum selesai, sini sudah bicara, gitu ya. Yang lain menggunakan bahasa-bahasa yang tidak dimengerti oleh orang lain, dengan menggunakan kata-kata yang tinggi sehingga orang lain tidak tahu gitu apa artinya. Lalu Paulus mengatakan bahwa setiap orang itu adalah penting. Bahwa setiap orang itu punya harga. Setiap orang punya posisinya masing-masing. Semua ketika berbicara di depan umum dia katakan ya bahwa kalau kita berbicara di depan umum, berbicaralah dengan bahasa yang bisa dimengerti oleh orang lain. Karena itu Paulus mengatakan, aku lebih suka berbicara dengan 5 kata daripada dengan beribu-ribu kata yang indah, tapi orang-orang tidak tahu. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ada analogi yang sangat menarik yang dipakai oleh Paulus untuk menerangkan hal ini, yaitu analogi tentang anggota-anggota tubuh. Dia mengatakan bahwa sebuah jemaat itu sebetulnya seperti anggota tubuh. Punya satu kepala, bagian-bagian tubuh masing-masing punya tugasnya. Ya. Dan masing-masing dengan tugasnya masing-masing itu semua saling terhubung. Semua saling berpengaruh dan mempengaruhi yang lain, gitu ya. Dan Paulus mengatakan hal yang demikian. Nah, kalau kita pikir-pikir Bapak Ibu Saudara, bagian anggota tubuh kita kan banyak sekali gitu ya. Jari kita saja deh, tangan kita itu isinya berapa? 5 jari ya Bapak Ibu ya. 5 jari. Jempol buat apa Bapak Ibu Saudara? Punya fungsinya sendiri kan? Jempol punya fungsinya. Kalau begini untuk apa Bapak Ibu? Mantap gitu kan, keren gitu. Kalau kita tunjukkan misalnya ini juga dipakai oleh majelis juga Bapak Ibu Saudara. Kalau sedang mengedarkan perjamuan kudus gitu ya. Majelis pakai kode ini. Bapak Ibu ada yang tahu itu. Mungkin mantan majelis tahu ya. Tapi Bapak Ibu warga jemaat mungkin tidak memerhatikan hal itu. Tapi ini juga dipakai sebagai kode. Sudah gitu ya. Sudah selesai atau mantap kadang-kadang kita pakai ini. Beda lagi kalau begini ya Bapak Ibu Saudara. Kalau begini nggak bagus gitu ya. Ini juga ada lagi fungsinya. Jari jentik ada lagi, jentik kelingking ada lagi, jari manis ada lagi. Dah yang tengah nggak usah ya. Ya ini jari masing-masing itu punya dan setiap jari dengan fungsinya masing-masing itu kalau dia bekerja sendiri pada saat-saat tertentu bisa. Tapi ketika kita memerlukan untuk mengangkat sesuatu, maka kita memerlukan kelimanya. Kita butuh. Bahkan kelingking sekalipun yang paling kecil itu pun kita butuhkan. Nah, Paulus juga mengatakan di dalam jemaat bahkan yang sekecil apapun itu berguna, itu berfungsi. Kalau kita mau beli komputer misalnya atau beli laptop, orang mikir kan bukan casingnya ya, tapi apa? Yang penting adalah ke mesinnya gitu ya. Tapi mesin sebagus apapun kalau nggak ada skrup ya nggak bisa gitu. Jadi skrup itu juga penting di dalam kehidupan kita. Jadi kita memang nggak boleh menyepelekan hal-hal yang kecil-kecil itu. Karena itu Bapak Ibu Saudara, tadi kalau kita merujuk kepada kisah di dalam Kana ya, pernikahan di Kana, butuh kepercayaan dari setiap kita untuk bisa berkolaborasi dengan orang lain. Itu bukan hanya di pelayanan gereja, dimanapun Bapak Ibu Saudara, bahkan dalam kehidupan keluarga, sekecil apapun itu, bahkan di antara pasangan suami istri hanya 2 orang, untuk menjadi sebuah tim yang solid butuh kepercayaan. Kita berani percaya kepada Tuhan tentu yang pertama, tapi kita juga berani mempercayai orang yang kepadanya atau dengannya kita bekerja sama. Kalau kita nggak bisa menaruh kepercayaan, maka sulit bagi kita untuk berkolaborasi. Kita akan lebih memilih bekerja sendirian, karena kita yakin saya akan bisa mengerjakannya dengan lebih baik daripada orang lain.
lalu semua kita kerjakan sendiri. Padahal kemampuan kita terbatas, Bapak Ibu Saudara ya. Kemampuan kita terbatas. Karena itu kepercayaan itu sangat diperlukan ya, memberikan kesempatan kepada orang lain untuk gagal, untuk belajar berkali-kali, merasakan kesalahan ya. Karena dari kesalahan itu dia akan belajar untuk bagaimana melakukan sesuatu dengan lebih baik gitu ya. Gak ada keberhasilan kalau gak ada kegagalan. Untuk mencapai keberhasilan itu kadang-kadang orang harus gagal dulu. Sehingga Bapak Ibu Saudara dalam kerjasama bersama dengan orang lain, maka kita juga harus memberi ruang bagi orang lain dan bahkan diri kita sendiri untuk melakukan kegagalan. Menerima kegagalan itu sebagai salah satu cara untuk menuju ke yang baik gitu ya. Dan yang terutama lagi Bapak Ibu Saudara, di dalam kita, di dalam kehidupan bergereja kita, terutama di GKJ itu punya prinsip adalah pelayanan yang berbagi. Oleh karena itu, di dalam kehidupan bergereja di GKJ, majelis tidak melakukan semua sendirian. Pendeta juga tidak melakukan sendirian, ya. Tapi semua berbagi. Dan itu di dalam pelayanan-pelayanan, makanya ada komisi-komisi, ada tim, ada bebadan gitu ya. Dan bebadan itu, komisi itu, lalu tim itu juga akan melibatkan yang lain. Karena kita adalah pelayanan yang berbagi, tanggung jawab. Jadi tanggung jawab kita dibagikan kepada yang lain. Tapi kuncinya juga ya, selain itu adalah komunikasi. Karena itu pada bagian bacaan kita, Paulus mengatakan, kalau kita berbicara kepada orang lain, upayakanlah orang lain itu mengerti apa yang kita katakan. Enggak perlu pakai bahasa yang tampak tinggi dengan menggunakan, kalau di dalam TB1 itu bahasa roh gitu ya. Di dalam TB2 menggunakan kata bahasa lidah gitu ya. Bahasa yang hanya bisa diterjemahkan oleh orang-orang tertentu. Paulus mengatakan, kalau kamu berbahasa menggunakan bahasa itu, maka harus ada yang bisa menerjemahkannya. Tapi Paulus mengatakan, kalau saya, daripada saya berbicara tapi tidak ada orang yang mengerti, maka saya lebih baik berbicara dengan menggunakan bahasa-bahasa yang sederhana, tetapi orang lain mengerti. Itu artinya komunikasi yang efektif. Karena itu Bapak Ibu Saudara, dimanapun kita berada, dengan siapapun nanti kita bekerja sama, karena kita adalah makhluk sosial, kita pasti bekerja sama minimal dengan di rumah ya, dengan pasangan atau dengan anak, kita pasti bekerja sama minimal di rumah atau di tempat kerja atau di gereja atau dimanapun. Mari kita ingat hal ini Bapak Ibu Saudara. Dalam bekerja sama kita butuh ya kepercayaan, butuh mau mempercayai. Pertama percaya Tuhan, lalu belajar untuk bisa mempercayai sesama. Dan yang kedua, dengan cara itulah kita bisa berkolaborasi. Dan yang terpenting juga adalah komunikasi. Dalam kehidupan pribadi pun saudara-saudara, kalau Bapak Ibu sekarang sedang berharap sesuatu gitu ya, mengharapkan mujizat Tuhan datang, yang dibutuhkan percaya. Dan yang kedua, mungkin saudara-saudara perlu membuka diri untuk berkolaborasi dengan orang lain supaya mendapatkan mujizat atau supaya bisa mengalami mujizat itu. Sama seperti Maria ketika datang di pertemuan Kana, mereka merasakan mujizat ketika percaya kepada Tuhan dan ketika berkolaborasi dengan sesama. Tuhan memberkati kita semua, kiranya Tuhan memampukan kita untuk dapat saling berkolaborasi. Amin. Mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa.
Allah yang Maha Kasih, puji syukur kami panjatkan kepadamu, karena Engkau mengingatkan kami ya Tuhan, bahwa kami adalah anak-anak-Mu, makhluk sosial, di mana mau tidak mau Tuhan, kami hidup berdampingan dengan orang lain, dan ketika kami hidup berdampingan dengan orang lain itu, ajarkanlah kepada kami untuk memiliki kesediaan diri, belajar percaya atau mempercayai orang lain, membagikan tanggung jawab kami kepada orang lain untuk bersama-sama kami dapat melakukan sesuatu yang positif, yang berguna, bukan hanya untuk kami sendiri, tetapi untuk orang lain. Pertama-tama bagi keluarga kami. Tuhan, kami berdoa mengingat akan saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit. Kami berdoa bagi Bapak Ignatius Hikso Yudiono. Kami berdoa bagi Ibu Sumirah, juga saudara-saudara kami yang lain yang sekarang sedang sakit dan kami tidak dapat menyebutkannya satu persatu. Atau mungkin di antara kami hendak menyebutkan itu di dalam hati kami masing-masing. Berkatilah mereka. Kami ingat juga akan saudara-saudara kami yang sekarang sedang berduka karena ditinggalkan oleh orang-orang yang mereka kasihi. Kami berdoa bagi keluarga almarhum Ibu Sutiem Rimen Purwadi. Engkau tolong mereka untuk mendapatkan penghiburan. Kami berdoa bagi Pak Rimen agar tanpa kehadiran Bu Sutiem istri terkasih tetap dapat menjalani kehidupan bersama-sama dengan anak cucu dengan penuh semangat. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang mengalami peristiwa-peristiwa yang mendukakan atau peristiwa-peristiwa yang tidak terlalu menyenangkan, baik mereka yang mengalami bencana, mereka yang harus kehilangan pekerjaan, mereka yang mengalami penurunan di dalam pekerjaan-pekerjaan mereka. Tolong mereka untuk tetap memiliki semangat dan berikan kemampuan kepada mereka untuk bangkit dari segala sesuatu yang membuat mereka ciut hati. Tetapi mampukanlah mereka Tuhan untuk terus berusaha, sehingga mereka dapat menjalani kehidupan selanjutnya dengan penuh sukacita. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami para mudamu yang sekarang sedang mencari pekerjaan ataupun mencari pasangan hidup. Juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang mempersiapkan pernikahan mereka. Kami berdoa juga untuk anak-anak-Mu yang saat ini Tuhan sedang mengalami pergumulan-pergumulan di dalam pergaulan mereka. Berkati mereka, tolong mereka Tuhan agar dapat memperoleh hikmat sehingga mereka dapat mengambil keputusan yang tepat. Kami juga ingat akan anak-anak kami, keluarga kami, anggota keluarga kami yang sekarang ini tidak dapat bersama dengan kami. Mereka jauh dari kami karena studi ataupun karena pekerjaan. Engkau jagai mereka Tuhan dan mampukan kami sekalipun kami terpisah oleh jarak, tetapi cinta kasih kami tetap dekat dengan mereka. Kami juga ingat akan saudara-saudara kami yang sekarang sedang mengalami kekeringan kasih sayang, baik antara orang tua dan anak, suami istri, saudara bersaudara. Kiranya Engkau tolong kami semua, agar kami senantiasa memiliki hati yang penuh dengan kasih, sehingga kami dapat berusaha untuk memulai lebih dulu, membangun komunikasi yang lebih baik, sehingga kami tidak lagi mengalami kekeringan kasih sayang, tetapi kami dapat memperoleh kelegaan. Tuhan, kami ingat sebagai bagian dari GKJ Joglo, kami berdoa untuk kegiatan-kegiatan yang kami laksanakan. Kiranya kegiatan itu dapat menolong segenap warga jemaat-Mu. Juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami dapat mendukung pemerintah kami dan terlebih lagi para pemerintah kami Tuhan dapat memimpin negeri kami ini dengan roh yang takut akan Tuhan. Ya Allah, inilah seru dan doa kami. Hanya kepadamu Tuhan kami menyerahkannya. Kiranya Engkau sempurnakan doa ini ya Bapa. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita bersama-sama akan mendengarkan kesaksian pujian dari paduan suara wilayah 4 yang akan menaikkan pujian Yesus Engkau Tuhanku.
Terima kasih untuk persembahan pujian yang telah disampaikan dari wilayah 4. Kiranya segala kemuliaan hanya bagi Allah. Umat yang terkasih, bersama dengan gereja-gereja di dunia dalam sejarah penyelamatan Allah, sejak zaman para rasul, marilah kita menyegarkan iman dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang yang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan daam, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk. Ya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana telah diwartakan di dalam pewarta gereja, dalam ibadah ini akan dilayankan purna layan dan juga pelantikan anggota Badan Pelayanan Gerejawi. Berdasarkan tata laksana Sinode Gereja-Gereja Kristen Jawa tahun 2018, pada pasalnya yang keempat, poin 4 tentang kepemimpinan GKJ, disebutkan di sana bahwa dalam pelaksanaan tugasnya, Majelis Gereja dapat membentuk Badan Pelayanan Gerejawi atau disingkat BPG, itu Badan Pelayanan Gerejawi, berupa komisi, kelompok kerja, tim, panitia, dan badan-badan pelayanan lainnya. Dalam pelaksanaan tugasnya, badan-badan pelayanan tersebut bertanggung jawab kepada Majelis Gereja. Hari ini, saudara-saudara kita yang sudah selesai masa tugasnya akan lereh gitu ya, dan yang akan dilantik adalah saudara-saudara kita yang akan memulai tugas mereka per Januari 2025 sampai dengan Januari 2027. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita memohon pertolongan Roh Kudus agar Tuhan sendiri yang nanti memberkati mereka. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, Engkau adalah Raja Gereja. Kami bersyukur Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk dapat berpelayanan. Dan saat ini Tuhan, kami akan melakukan pelayanan untuk pelerehan atau purna layan bagi saudara-saudara kami, anggota komisi, tim, dan juga bebadan yang telah menyelesaikan masa tugasnya. Kami juga bersama-sama akan memohon berkat-Mu bagi saudara-saudara kami yang akan memulai pelayanan mereka di komisi, tim, dan juga bebadan. Mari Bapa, Engkau sendiri yang berkenan untuk memakai hamba-Mu dan kami semua, sehingga anak-anak-Mu yang telah menyediakan diri untuk menjadi para pelayan-Mu ini mendapatkan berkat dari Engkau. Dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami menaikkan segala syukur kami. Amin. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang akan dilayankan purna layan terlebih dahulu bagi saudara-saudara kita, anggota Badan Pelayanan Gerejawi yang berakhir masa pelayanannya. Saya akan mengundang perwakilan dari komisi, tim maupun bebadan dan dipersilahkan untuk dapat menempatkan diri di tempat yang sudah disediakan. Yang pertama dari bidang peribadahan, dari komisi ibadah yang akan lereh diwakili oleh Bapak Susetyo Nugroho. Dipersilahkan. Lalu dari komisi multimedia diwakili oleh Saudara Sefanya Diar. Dari komisi kesenian diwakili oleh Bapak Purbo Waskito. Dari bidang diakonia dan humas, komisi kesaksian dan pelayanan atau KESPEL diwakili oleh Bapak Sarno. Lalu dari tim diakonia diwakili oleh Diaken Dewi Arianti Handayani.
Lalu dari Komisi Pelayanan Kematian atau KPK diwakili oleh Ibu Sri Irianti. Ya. Dari Komisi Komunikasi diwakili oleh Bapak Jimmy Adriatno. Oke. Lalu dari tim Sister Church ini akan diwakili oleh Ibu Reni Kristiari. Dan dari tim kesehatan diwakili oleh Saudari Ratih Rosalina. Ya. Lalu bidang pembinaan 1, ini bidang kategorial. Komisi Anak diwakili oleh Ibu Madu Retno Puspitaning Tias. Dari Komisi Remaja diwakili oleh Saudari Davina Betari Adinda. Lalu dari Komisi Pemuda diwakili oleh Saudari Happy Permatasari. Dari Komisi Dewasa diwakili oleh Saudari Maria Marastra. Lalu dari Komisi Adi Yuswo diwakili oleh Bapak Sumarjo. Bidang Pembinaan 2, Komisi Pembinaan Warga Gereja atau KPWG diwakili oleh Bapak Suyanto Nugroho. Lalu tim Penyusunan Pemahaman Alkitab atau TPPA diwakili oleh Bapak R. Agus Setiobudi Raharjo. Tim Katekisasi diwakili oleh Saudari Tias Setia Pratiwi. Tim Penelitian dan Kajian diwakili oleh Bapak Ari Yanuanto Asah. Ya. Lalu bidang penata layanan, pertama Komisi Rumah Tangga diwakili oleh Bapak Priyo Utomo. Lalu Badan Pelaksana Pembangunan Gereja atau BPPG oleh Bapak Didi Agus Satputro S. Dan yang terakhir adalah tim evaluasi, verifikasi dan penyusunan program atau TEVPP diwakili oleh Penatua Anita Teresia. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menurut ketentuan gereja, masa pelayanan saudara-saudara semua sebagai badan pelayanan gerejawi sudah berakhir. Dengan ini saya sebagai perwakilan dari Majelis Gereja menyatakan secara resmi bahwa saudara-saudara telah mengakhiri pelayanan sebagai anggota badan pelayanan gerejawi. Majelis Gereja dan juga jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan saudara dan kami berharap saudara tetap giat di dalam pelayanan. Tuhan memberkati saudara. Dan oleh karena itu Majelis Gereja akan menyerahkan tanda kasih ya, sebagai bentuk penghargaan untuk Bapak Ibu sekalian. KPK. Ya, komunikasi.
Bapak Ibu yang sudah lereh dipersilakan untuk dapat menghadap kepada jemaat. Ya, terlihat semua ya Bapak Ibu. Kita harus tersenyum manis kepada saudara-saudara kita di depan dan memberikan terima kasih dengan aplaus Bapak Ibu Saudara. Kita harus mengucapkan terima kasih karena saudara-saudara kita ini yang tentu saja juga ada anggota dari badan, tim, komisi yang lain yang saat ini mungkin duduk di kursi jemaat. Kita juga harus mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara kita ini karena mereka sudah menyediakan diri, memberi waktu, meluangkan segala pemikiran, ide dan sebagainya untuk berpelayanan sesuai dengan bagian masing-masing. Dan kita juga patut mengucapkan terima kasih juga bukan hanya bagi saudara-saudara kita, tapi untuk anggota keluarga yang mensupport saudara-saudara kita. Mari kita berikan aplaus Bapak Ibu Saudara. Ya kiranya pelayanan Bapak Ibu sekalian berkenan di hadapan Tuhan dan saya yakin setelah ini tidak selesai di sini saja, tapi masih berlanjut ya pada bagian yang lain. Tuhan memberkati kita semua. Sekarang dipersilakan untuk dapat kembali ke tempat duduk. Makasih. Ya, sekarang Bapak Ibu Saudara, kita bersama-sama akan melantik saudara-saudara kita yang menyediakan diri untuk menjadi pengurus selanjutnya. Menurut ketentuan gereja, saya akan mengundang beberapa dari perwakilan badan pelayanan gereja untuk dapat menempatkan diri sesuai dengan bagiannya masing-masing. Yang pertama dari bidang peribadatan, untuk komisi ibadah diwakili oleh Bapak Susetyo Nugroho. Ini stok lama baru. ya. Lalu yang kedua dari komisi multimedia, Saudara Immanuel Ardel Hardiantoro. Ya. Lalu dari Komisi Kesenian Ibu Niken Widihapsari, kemudian bidang diakonia dan humas Bapak Ibu Saudara, Komisi Kesaksian dan Pelayanan atau Kespel Bapak Sarno. Ini yang dikeploi yang apa ini Bapak Ibu Saudara? Tim diakonia Ibu Diaken Tinuk Budiastuti. Lalu Komisi Pelayanan Kematian atau KPK, Bapak Priyo Utomo. Jadi nanti kalau istrinya ketua digantikan oleh suami, begitu juga sebaliknya ya. Komisi Komunikasi, Bapak Aditya Wardana. Lalu tim Sister Church diwakili oleh Bapak Agus Kristiono. Dipersilakan. Dari tim kesehatan Ibu Endah Kusumaning Tias. Dan pembinaan satu komisi anak diwakili oleh Ibu Syekh Astanti. Lalu komisi remaja diwakili oleh Saudara Samuel Pradipta Jati. Komisi Pemuda diwakili oleh Saudari Amelia Fibriani. Ya. Lalu Komisi Warga Dewasa diwakili Bapak Krisna Susanto. Ya. Dan Komisi Adiuso diwakili oleh Bapak Joko Wiryono. Bidang Pembinaan 2. Komisi Pembinaan Warga Gereja atau KPWG, Bapak Suyanto Nugroho. Ya, lalu tim penyusunan pemahaman Alkitab, TPPA, diwakili oleh Bapak Patmoyo Triwikanto. Lalu tim katekisasi,
Bapak Roni Heriatno. Dan tim penelitian dan kajian Bapak Ari Yanuanto Asa. Ya, lalu bidang penata layanan Komisi Rumah Tangga Saudara Tripujo Santoso. Ini pelantikan serasa apa gitu ya. Badan Pelaksana Pembangunan Gereja atau BPPG oleh Bapak Didi Agus Satputro. Dan yang terakhir, tim evaluasi, verifikasi, dan penyusunan program atau TEVPP, Bapak Trimulyo Sudiatmojo. Dipersilakan. Ya. Mic-nya boleh diserahkan? Oke, baik. Agar jemaat menjadi saksi kesungguhan saudara menjadi anggota Badan Pelaksana Gerejawi, akan ada beberapa pertanyaan. Dipersilahkan saudara-saudara untuk menjawab, dan jawaban saudara-saudara ini mewakili seluruh komisi, tim maupun badan yang Bapak Ibu Saudara wakilkan. Inilah pertanyaan-pertanyaan untuk kesanggupan saudara. Yang pertama, apakah saudara mengakui bahwa Allah memanggil saudara melalui gerejanya sebagai anggota Badan Pelayanan Gerejawi? Yang kedua, apakah saudara bersedia melaksanakan tugas sebagai anggota Badan Pelayanan Gerejawi dengan penuh tanggung jawab? Yang ketiga, apakah saudara bersedia bekerja sama dengan seluruh organ pelayanan gereja dan masyarakat? Dan yang keempat, apakah saudara bersedia menerima segala bentuk penggembalaan berdasarkan Alkitab? Yang pertama, bagaimanakah jawab saudara yang mewakili komisi ibadah? Ya, dengan segenap hati. Terima kasih. Dan bagaimanakah jawab saudara yang mewakili komisi multimedia? Ya, dengan segenap hati. Terima kasih. Bagaimanakah jawab saudara yang mewakili komisi kesenian? Ya, dengan segenap hati. Terima kasih. Bagaimanakah jawab saudara yang mewakili komisi kesaksian dan pelayanan? Ya, dengan segenap hati. Terima kasih. Bagaimanakah jawab saudara yang mewakili tim diakonia? Iya, dengan segenap hati. Matur nuwun, terima kasih. Bagaimanakah jawab saudara yang mewakili komisi pelayanan kematian? Ya, dengan segenap hati. Terima kasih. Bagaimanakah jawab saudara yang mewakili komisi komunikasi? Ya, dengan segenap hati. Terima kasih. Bagaimanakah jawab saudara yang mewakili tim Sister Church? Ya, dengan segenap hati. Terima kasih. Bagaimanakah jawab saudara yang mewakili tim kesehatan? Ya, dengan segenap hati. Terima kasih. Bagaimanakah jawab saudara yang mewakili komisi anak? Ya, dengan segenap hati. Matur nuwun, terima kasih. Bagaimanakah jawab saudara yang mewakili komisi remaja? Ya, dengan segenap hati. Terima kasih. Bagaimanakah jawab saudara yang mewakili komisi pemuda? Ya, dengan segenap hati. Terima kasih. Bagaimanakah jawab saudara yang mewakili komisi warga dewasa? Ya, dengan segenap hati. Terima kasih. Bagaimanakah jawab saudara yang mewakili komisi Adi Yuswo? Ya, dengan segenap hati. Terima kasih. Bagaimanakah jawab saudara yang mewakili komisi pembinaan warga gereja? Ya, dengan segenap hati. Terima kasih. Bagaimanakah jawab saudara yang mewakili tim penyusunan pemahaman Alkitab? Ya, dengan segenap hati. Terima kasih. Bagaimanakah jawab saudara yang mewakili tim katekisasi? Ya, dengan segenap hati. Terima kasih. Bagaimanakah jawab saudara yang mewakili tim penelitian dan kajian? Ya, dengan segenap hati. Terima kasih. Bagaimanakah jawab saudara yang mewakili komisi rumah tangga? Ya, dengan segenap hati. Terima kasih. Bagaimanakah jawab saudara yang mewakili Badan Pelaksana Pembangunan Gereja? Ya, dengan segenap hati. Terima kasih. Dan bagaimanakah jawab saudara yang mewakili tim evaluasi, verifikasi, dan penyusunan program? Ya, dengan segenap hati. Terima kasih, puji Tuhan. Saudara-saudara,
Atas nama gereja, saya melantik saudara-saudara menjadi anggota Badan Pelayanan Gerejawi dan mengutus saudara-saudara semua beserta dengan seluruh yang mewakilinya melaksanakan tugas pelayanan yang mulia ini dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sekarang saudara, kita bersama akan melayankan berkat. Saya mengundang kita semua untuk berdiri dan berkat akan dihantar dengan Kidung Jemaat 319. berkat dari Tuhan. Tuhan Allah yang Maha Kasih memperlengkapi, meneguhkan, dan memberkati saudara-saudara untuk menyelesaikan tugas pelayanan yang dipercayakan kepada saudara dengan penuh tanggung jawab. Amin. Makasih, jemaat dipersilakan duduk kembali dan saat ini majelis akan menyerahkan SK sekaligus menyerahkan buku program dan anggaran untuk tahun 2025.
Bapak Ibu yang sudah dilantik dipersilakan untuk dapat menghadap kepada jemaat. Inilah saudara-saudara kita. Mari kita berikan aplaus saudara-saudara. Ya. Masa pelayanan komisi tim dan bebadan adalah 2 tahun. Dan 2 tahun itu bisa diperpanjang lagi 1 periode lagi selama 2 tahun. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa melihat di sini ada wajah baru gitu ya. Tapi juga ada yang masih melanjutkan karena memang masih 1 periode lalu dilanjutkan. Tapi ada juga yang sudah berperiode-periode. Nah ini mohon bantuan juga untuk Bapak Ibu Saudara, mungkin ada yang tertarik gitu ya untuk ikut ambil bagian di dalam pelayanan gitu ya. Sehingga semakin banyak orang yang mendapatkan kesempatan untuk melayani Tuhan. Mari kita dukung mereka saudara-saudara. Kita berikan support kepada saudara-saudara kita ini. Segala kegiatan yang sudah disusun yang akan dilaksanakan sepanjang tahun 2025, mari juga kita dukung. Jika ada undangan, ada kegiatan, mari kita support mereka dengan juga ikut ambil bagian atau terlibat di dalamnya. Tuhan memberkati saudara-saudara semua dan juga anggota komisi tim bebadan yang lainnya. Mari bersama-sama kita mohon dukungan dari Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur ya Bapa, boleh menjadi saksi dari peristiwa gerejawi yang sangat indah ini. Kami telah melakukan pelerehan bagi saudara-saudara kami yang purna layan, yang telah menyelesaikan tugas pelayanan mereka di komisi tim dan bebadan. Pelayanan mereka kiranya menjadi berkat bagi kami semua. Dan Engkau akan memampukan mereka semua Tuhan untuk juga melayani pada bidang-bidang yang lain atau melanjutkan pelayanan mereka pada bidang yang sama. Kami juga memohon berkat-Mu untuk saudara-saudara kami yang sudah menyediakan diri mereka untuk menjadi bagian dari pengurus komisi, tim dan juga bebadan untuk periode Januari 2025 sampai dengan Januari 2027. Program dan juga anggaran telah kami susun sepanjang tahun ini. Mari Bapak Engkau berkati, Engkau cukupkan apa yang kami perlukan. Karena kami yakin dan percaya bahwa Engkau adalah Raja Gereja. Engkau yang memiliki gereja ini dan Engkau mempercayakan gereja ini kepada kami untuk kami kelola. Maka mampukanlah kami semua segenap majelis bersama dengan komisi tim bebadan. Dan juga para pelayan-pelayan yang lain yang aktif melayani namun tidak masuk di dalam kepengurusan. Berkati kami semua untuk bersatu padu, untuk sehati sepikir, untuk dapat saling percaya, untuk dapat saling bekerja sama satu sama lain. Sehingga nama Engkau yang dimuliakan dan gereja-Mu ini GKJ Joglo Tuhan akan terus bertumbuh, bukan hanya besar secara fisik, tetapi kami juga dapat bertumbuh dewasa di dalam iman kami. Ya Bapa, kami menyerahkan selanjutnya pelayanan kami sepanjang tahun 2025, segala hal yang kami perlukan, segala hal yang kami perlukan untuk pelayanan kami, hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Raja Gereja. Kami berdoa, amin. Terima kasih, dipersilakan Bapak Ibu yang mewakili sudah dilantik dapat kembali ke tempat duduk. Berikan aplaus sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Umat Tuhan yang terkasih, mari kita mengumpulkan ungkapan syukur bagi Tuhan. Bagi majelis dan juga umat yang bertugas dimohon untuk menempatkan diri. Persembahan yang akan kita kumpulkan pada hari ini adalah persembahan mingguan dan bulanan. Persembahan mingguan disampaikan melalui kantong persembahan ataupun scan kris yang tersedia di bangku jemaat. Dan persembahan bulanan dimasukkan ke kotak persembahan atau melalui transfer ke rekening yang tertera pada layar. Nas persembahan didasarkan pada 2 Korintus 9 ayat 7 sampai 8 yang berbunyi demikian. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya,
jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Lagi pula, Allah sanggup melimpahkan segala anugerah kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai perbuatan baik. Persembahan akan kita kumpulkan dengan menyanyikan. Nyanyikanlah Kidung Baru 199, bait 1 dan 3, Sudahkah yang terbaik kuberikan. Sudahkah yang terbaik kuberikan kepada Yesus Tuhanku, besar pengorbanannya di Kalvari.
Kami undang umat untuk berdiri. Telah ku perhatikan kau sesama, atau ku biarkan tegak. Ku patut menghantarnya pada Kristus, dan kasih Tuhan harus ku sebar. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Mari kita bawa persembahan dalam doa. Tuhan Allah kami yang terkasih, Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk persembahan yang pada hari ini kami kumpulkan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan untuk berkat dan karunia yang telah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Dalam sukacita, dalam duka cita, Engkau terus memberkati dan selalu menyertai kami. Tuhan, kami persembahkan persembahan kami ini Tuhan untuk gerejamu dan juga untuk kemuliaan nama Engkau saja. Kami berdoa Tuhan untuk orang-orang, majelis, pengurus, komisi-komisi yang akan mengelola persembahan ini kiranya dapat berguna bagi pengembangan gereja kami ataupun dapat berguna untuk melayani umat-Mu di segala tempat. Terima kasih ya Tuhan untuk segala berkat-Mu, kiranya Engkau tak pernah berhenti menyertai kehidupan kami. Tuhan, pada hari ini kami tutup doa persembahan ini dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadikan kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat dimohon untuk tetap berdiri. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada dunia di mana engkau berada. Kami mengarahkan hati kami kepada dunia di mana kami berada. Lakukan perbuatan-perbuatan baik dengan semangat kolaboratif di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami siap melakukan perbuatan baik dengan semangat kolaboratif di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. Persatuan di dalam Tuhan.
berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak Ibu sekalian, mohon izin waktunya. Panitia Natal telah bekerja keras selama nyaris 4 bulan dari bulan Oktober hingga Januari ini untuk mengawal rangkaian acara Natal hingga Tahun Baru. Curhat sedikit, saya orangnya juga tipe gampang lapar. Jadi sangat paham jika setelah ibadah pengen cepet-cepet selesai gitu ya Bapak Ibu, jadi kita sama. Nah di sini saya berjanji dan kami ya berjanji hanya menyampaikan selama 5 menit. Bahkan ini saya bawa timer, kita mulai 5 menit dari sekarang. Saya sebagai Ketua Panitia Natal bersama tim Panitia Natal wilayah 4 dan 5 menyampaikan bahwa acara rangkaian Natal berlangsung penuh sukacita dan relatif menonjolkan solidaritas pada sesama dan aman. Inovasi yang dilakukan tahun ini prioritasnya adalah efisien dan efektif. Kami hanya rapat besar 1 kali selama 4 bulan sehingga menghemat konsumsi dan waktu. Koordinasi kolaborasi dilakukan di seksi masing-masing sambil berjalan bekerja. Tata kelola keuangan di Panitia Natal juga dibuat sangat transparan di mana selalu ada habit baru, laporan per 2 minggu. Sisa dana Panitia Natal juga telah ditransfer kembali ke Bendahara Majelis per 3 hari lalu. Inovasi lainnya adalah melibatkan berbagai macam pemusik gereja dalam ibadah, melibatkan komunitas pingpong yang hits, komunitas senam yang keren, dan komunitas sekolah minggu hingga drama dan dance. Solidaritas yang dilakukan tahun ini selain memberikan THR untuk keamanan dan kebersihan di lingkungan komplek, juga adalah tali kasih dengan anak asuh, bekerja sama dengan Komisi Kespel, kegiatan perkunjungan dengan diakonia, serta melakukan baksos di silaturahmi lingkungan komplek Alfa Indah. Berikut adalah video cuplikan panitia yang dibuat oleh Ardel dari tim publikasi. Silakan, Bu Met. Ya, ini adalah Sugondo, drama Sugondo. Temanya Yesus tinggal di antara kita. Dengan Sugondo lagi, tim Sugondo di mana teman-teman Sugondo? Lalu juga ada Bu Maria dan beserta majelis kalian. Lalu ada paduan suara yang dibina oleh Pak Pri. Lalu juga lagi Sugondo di Advent dan eksplorasi gamelan dengan jazz dan juga musik-musik dari harmonika. Lalu juga Advent 4, ini paduan suara eksplorasi tradisional klasik gereja. Lalu juga ini seksi dana, ini lagi-lagi keluarga Sugondo juga. Dan ini Mas Oki di ibadah terakhirnya Pak Nuk ya Bapak Ibu sekalian, Pak Nuk almarhum. Dan juga Monik. Lalu kita membawa meja pingpong di malam Natal, mungkin ada yang tidak ikut karena lagi pulang kampung. Lalu ini komunitas pingpong dan komunitas senam. Dan ini juga suami virtualnya Mbak Dewi. Lalu ada Orchid Girls tadi dance, ini band talenta dan juga di malam Natal.
Malam Natal saat itu meriah sekali ya Bapak Ibu. Dan ini adalah tali kasih juga untuk teman-teman kita dari kantor gereja dan juga untuk para pendeta dan juga baptisan dan juga ada kantoria juga kita datangkan dari Maluku, lalu juga majelis juga menemani dari awal hingga akhir, dan ini seksi dana Mbak Mei dan timnya. Ini Natal anak, cukup meriah ya Bapak Ibu, banyak sekali anak-anak yang datang dan bersama juga orang tuanya. Bisa lihat, bisa kelihatan yang mana cucunya atau anaknya mungkin. Ini ada drama juga ya, drama SD. Ini guru-guru sekolah minggu, bagi Bapak Ibu yang ingin ikut sekolah minggu, jadi guru sekolah minggu silakan mendaftar ke Mbak Dian. Ini adalah tali kasih anak asuh bekerja sama dengan Komisi Kespel. Terima kasih para jemaat Bapak Ibu yang telah memberikan door prize, waktu maupun dana. Ini adalah teman-teman, rekan-rekan anak asuh kita. Dan ini adalah perkunjungan dari tim Majelis Diakonia di seluruh wilayah dari wilayah 1 hingga wilayah 5. Lalu ini adalah Baksos Siwali Silaturahmi warga Komplek Alfa Indah. Ini adalah program pemberdayaan dari kompleks sekitar untuk anak-anak yang tidak mampu, berupa juga pembelajaran di luar bahan ajar sekolah. Nah, ini adalah Baksos Siwali. Ya, baik. 5 menit ya Bapak Ibu. Terima kasih atas partisipasi jemaat sekalian. Dengan ini ibadah saya tutup. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.